Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della. Di sini saya akan mereview bab terakhir dari materi Pak Nasrullah, yaitu bab 8, Upaya Pelestarian dan Keberlanjutan Budaya di Lingkungan Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Ya, saya akan mereview seadanya dan saya harap Anda maklum dengan penampilan saya saat ini karena jujur saya agak sakit, ditambah mengerjakan 2 video dalam 1 minggu itu cukup melelahkan. Tapi tidak apa, saya senang, ditambah harus dibikin sekreatif mungkin dan ini adalah bab terakhir. Ya, saya harap masih bisa dimengerti review saya. Daripada bertele-tele, mending kita langsung lanjut saja ke reviewnya. Dalam upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis di Kalimantan, terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial itu sendiri. Antroposentrisme dan modernitas merupakan faktor determinan dalam mempengaruhi perubahan kebudayaan di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum dapat dibedakan ke dalam beberapa fase atau era di Kalimantan. Adapun tahapan dan era tersebut adalah antara lain: 1. Masa nomaden dan berladang berpindah. Praktik hidup nomaden dan kegiatan berladang berpindah berlangsung di masa prakolonial hingga kini. Akan tetapi, di masa sekarang, masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit di Kalimantan, terutama pola hidup nomaden. Hanya sedikit komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktikannya. Sebagian besar masyarakat pedalaman Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak, telah memilih pemukiman penetap dan pekerjaan tetap. 2. Era pertambangan minyak dan batu bara. Era pertambangan minyak dan batu bara dimulai di era kolonial. Di Kalimantan Timur, minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan. Bahkan, Balikpapan dan Tarakan dikenal dengan kota minyak. Artinya, kota Balikpapan dan Tarakan tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak di masa kolonialisme Belanda dan Jepang hingga kini. 3. Era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Christoph Obidzinski dalam disertasinya di Universitas Amsterdam berjudul Logging in East Kalimantan, Indonesia, The Historical Expedience of Illegality mendokumentasikan dan menggambarkan bagaimana proses perambahan hutan di Kalimantan Timur. Perambahan hutan untuk mengambil sumber daya hutan berupa kayu tersebut menurut Obidzinski ditempuh secara legal maupun ilegal. Izin konsesi hutan adalah hal yang banyak diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha, khususnya sejak era Presiden Soeharto. 4. Era kelapa sawit. PT PNVI merupakan pengelola awal sawit di Kalimantan Timur. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak pada tahun 1982. Pada tahun 1980-an, luas lahan sawit sekitar 294.000 hektar. Luas lahan berkembang pesat sampai pada 2009, yakni ketika menembus angka 7,32 juta hektar. Produksi sawit mencapai angka 31,5 juta ton dengan persentase 80% diekspor ke luar negeri. Dengan kata lain, sekitar 21,5 juta ton produksi sawit Indonesia diekspor ke luar negeri. India, China, dan Eropa merupakan target negara importir sawit Indonesia. Sawit dikenal sebagai tanaman yang tidak ramah lingkungan meski memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Deforestasi atau daya rusak dan pengurangan hutan dan degradasi lingkungan salah satunya disebabkan oleh pengembangan lahan sawit yang besar di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan Timur. Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kerusakan hutan tropis lembap Kalimantan mewarnai hadirnya sawit sebagai salah satu komoditas yang hadir di belantara hutan Kalimantan. 5. Era ekowisata dan wisata budaya.
Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia, baik manusia yang telah lama mendiami Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, maupun yang datang belakangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan telah ditayangkan dan dipromosikan. Program-program televisi seperti Jejak Petualang dan program My Trip My Adventure beserta program petualangan-petualangan sejenisnya telah mengeksplor alam dan budaya di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Upaya mencegah laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Terdapat beberapa program dari pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya NGO, Non-Government Organization, atau LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan. Pengerusakan lingkungan khususnya pengurangan era hutan, deforestasi, dan degradasi lingkungan merupakan agenda-agenda yang menjadi fokus dari program-program tersebut. Beberapa program tersebut antara lain program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan konservasi hutan. Terakhir, pelestarian dan keberlanjutan atau sustainability budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Dari sekian banyak program pelestarian alam di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjaga kesehatan alam Kalimantan. Sayangnya, pola penggunaan kekayaan alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat Dayak, tidak diadopsi oleh pihak luar yang cenderung bersifat ekstraktif dalam menggunakan kekayaan alam di Kalimantan. Padahal, masyarakat Dayak, khususnya Dayak Kenyah di Kalimantan Timur, telah terabad-abad hidup berdampingan dan menyatu dengan alam Kalimantan. Keakraban dengan hutan dan sungai telah membuat masyarakat Dayak di Kalimantan mampu mewujudkan sustainability, keberlanjutan pemanfaatan alam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari mereview bab ini adalah kita jadi tahu seperti apa fase atau era yang dialami sumber daya alam atau sumber daya hutan yang terjadi selama ini di Kalimantan, serta upaya-upaya dalam mencegah deforestasi atau pengurangan area hutan, dan cara pelestarian keberlanjutan di budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Ya, sekian dari saya. Saya harap review saya mudah dimengerti walaupun cuma seadanya. Dan terima kasih banyak telah menonton.